Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan berkah kesehatan untuk menjalankan segala rutinitas kita dengan lancar. Amin. Kembali lagi bersama saya, Luli Kania, dan kali ini pembahasan kita akan sangat serius. Tentang apa? Tentu saja tentang yang berhubungan dengan alif bata. Dan ini tidak main-main ya, karena ini sudah masuk sampai media TV. Ingat selalu berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada alam semesta. Namun, sebelum kita mulai, kali ini saya akan meminta Anda untuk simak video ini sampai habis. Karena di sini saya akan menjawab segala pertanyaan dan segala rasa penasaran Anda tentang masalah yang selama ini terjadi secara gamblang. Kita akan buka-bukaan di sini demi kebaikan semuanya. Karena saya percaya kita sebagai makhluk beragama dan makhluk sosial, apabila ada suatu tindakan yang dalam hal ini merugikan beberapa pihak, kita harus luruskan. Dan solusinya bagaimana? Kita juga akan jelaskan di sini. Beberapa hari kemarin ramai jadi perbincangan dan perdebatan dimulai dari adanya atau munculnya video obrolan di video Bang Monpreng selaku pendiri grup Alipers melakukan podcast dengan salah satu admin di grup Alipers yaitu Pak Debams, di mana isinya membahas maraknya video reaksi palsu atau parodi terhadap alif bata, yang dimana ini sudah membuat sebagian anggota Alipers bergejolak. Kita simak sedikit obrolannya. Grup Alipers ini banyak yang komplain akhir-akhir ini, Mas. Anggota pada berkeluh kesah ya. Baknya kembali channel-channel reaksi palsu, Mas. Nah, itu adalah masalah yang semakin bergejolak dan semakin besar akhir-akhir ini. Reaksi palsu alif bata semakin menjamur, yang sayangnya tidak semua penonton atau penggemar alif bata khususnya tahu bahwa mereka sedang menonton reaksi palsu dan mereka sedang dibohongi. Apakah reaksi palsu ini bisa dibilang suatu karya? Mungkin bisa dibilang suatu karya. Karena video reaksi palsu ini juga melewati serangkaian proses pengeditan. Tapi, apakah karya seperti ini baik? Menurut saya, tidak. Ini bisa dibilang suatu kejahatan atau hoax. Anda pasti bertanya-tanya, mana video palsunya? Mana bukti kalau itu adalah video palsu? Saya akan tunjukkan beberapa contohnya secara gamblang di sini. Mana video palsu itu dan bukti sumber video reaksi aslinya. Karena jika hanya mendengar penjelasan dan teori dari saya saja, ini pasti tidak akan cukup menjawab pertanyaan yang ada di pikiran Anda. Oleh karena itu, kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data. Yang pertama, reaksi dua orang gitaris luar negeri yang seperti sedang mereaksi cover alif bata Black or White. Ini sebenarnya palsu. Reaksi sebenarnya adalah sedang mereaksi Yamandu Costa, gitaris dari Brazil. Yang kedua, seorang gitaris luar negeri yang terlihat sedang mereaksi cover alif bata Goosebumps. Padahal, reaksi sebenarnya gitaris ini sedang mereaksi David Lyon. Creating melodies that sound really nice can be technical, but it's repeatable. And so that's something that I will struggle with, and I really appreciate there. Creating melodies that sound really nice can be technical, but it's repeatable. And so that's something that I will struggle with, and I really appreciate there. Yang ketiga, seorang musisi luar negeri yang seperti sedang mereaksi cover alif bata Numb. Ini palsu ya. Sebenarnya, gitaris ini sedang mereaksi Steve Vai. Sampai di sini sudah mulai jelas ya. Wow. I bought this the other day.
Wow. I bought this the other day. Sekarang yang keempat, seorang gitaris luar negeri terlihat seperti sedang mereaksi cover Alif Ba Ta yang dari Wali. Padahal aslinya dia sedang mereaksi Taylor Swift. Alright, everybody. Yes, today we'll be watching a museum performance. I don't know if she's going to be using electric or acoustic, so I'm doing a semi-hollow body guitar today. This is electric guitar, but everybody, yes, today we'll be watching a Blank Space from the same Grammy Museum performance. I don't know if she's going to be using electric or acoustic, so I'm doing a semi-hollow body guitar today. This is electric guitar, but Yang kelima, John Petrucci, Dream Theater, seperti sedang mereaksi lagu miliknya yang di cover Alif Ba Ta, Another Day. Ini palsu ya. Sebenarnya John Petrucci sedang mereaksi Daisuke Kurosawa. Oh, the keyboard player has the old spinning keyboard stand, just like Jordan with the camera on it. Nice. Oh, the keyboard player has the old spinning keyboard stand, just like Jordan with the camera on it. Nice. Yang keenam, dua orang gitaris gondrong luar negeri lagi yang terlihat seperti sedang mereaksi cover Alif Ba Ta, Lingsi Rumengi. Padahal sesungguhnya dia sedang mereaksi Steve Vai. Nice location. Moody. Very moody. Flares. We know those flares, right? Itu sebagian dari reaksi palsu yang mungkin pernah Anda lihat selama ini. Dan mereka, para musisi yang ada dalam reaksi palsu Alif Ba Ta tersebut, belum ada satupun yang benar-benar mereaksi Alif Ba Ta. Apa setelah melihat beberapa video tadi, Anda merasa bangga? Siapa yang jadi korban dan dirugikan karena adanya reaksi palsu Alif Ba Ta tersebut? Yang pertama, pastinya Alif Ba Ta yang dijadikan objek reaksi palsu, dimanfaatkan berkah ketenaran dan keterampilannya pada suatu pembodohan publik yang menyesatkan. Padahal Alif Ba Ta sudah dihargai dan diapresiasi oleh para musisi dari mana-mana, dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya reaksi palsu, Alif Ba Ta seolah-olah butuh sensasi ketenaran yang dibuat-buat. Padahal Alif Ba Ta tidak membutuhkan itu. Alif Ba Ta mampu berkibar sendiri dengan bakatnya. Reaksi palsu kesannya seperti reaksi yang dipaksakan untuk membuat Alif Ba Ta tenar secara paksa. Padahal Alif Ba Ta sudah tenar secara alami. Yang jadi korban kedua adalah penonton seluruh dunia, khususnya para Alifers yang merasa bangga telah disuguhkan reaksi palsu dan merasa senang karena sang idola mendapat perhatian dari para musisi luar negeri, dan mereka hampir setiap hari ada yang mereaksi pertama kali. Padahal itu adalah suatu kebohongan. Video reaksi palsu sedang berusaha membodohi penontonnya dengan memanfaatkan para penggemar Alif Ba Ta yang begitu konsumtif pada reaksi-reaksi baru Alif Ba Ta. Mereka menganggap para penonton Alif Ba Ta dapat dikelabui dengan mudah. Yang jadi korban ketiga adalah musisi dan reaktor luar negeri yang videonya diganti dan dijadikan senjata untuk mendorong gairah para fans Alif Ba Ta yang selalu senang dan bangga melihat idolanya direaksi. Apalagi jika menyebutkan reaksi pertama dan melihat wajah-wajah baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang jadi korban keempat adalah para konten kreator yang selama ini jujur, yang selalu menyuguhkan berita-berita asli tentang Alif Ba Ta. Mereka jadi disebut kurang update karena tidak menyuguhkan reaksi-reaksi baru seperti yang disuguhkan oleh reaksi-reaksi palsu. Miris sekali ya. Bahkan 1 tahun yang lalu, reaksi palsu ini pernah diangkat oleh salah satu berita di salah satu stasiun TV yang mengangkat segala kebaikan tentang Alif Ba Ta. Yang salah satunya
adalah katanya pernah direaksi oleh Sinister Cats, yang padahal itu adalah reaksi palsu. Sinister Cats belum pernah membuat video reaksi pada Alif Ba Ta. Nah, kalau sampai yang palsu dianggap asli bahkan oleh media dan beritanya menyebar kemana-mana, lalu misalnya secara kebetulan Sinister Cats melihat berita tersebut, malukah kita? Mungkin Sinister Cats, gitaris dari Avenged Sevenfold ini, akan menertawakan kita. Dianggapnya ingin tenar, kok sampai harus bohong segala? Sampai sebegitunya. Ini juga akan berdampak pada nama baik Alif Ba Ta. Dan jika para reaktor dan musisi dunia tahu hal ini, mungkin mereka akan malas bereaksi Alif Ba Ta. Karena yang asli jadi terasa tidak berharga tertimpa oleh yang palsu. Ini akan mengurangi simpati mereka pada Alif Ba Ta dan kita para Alipers. Apakah selama ini kita memikirkan itu? Sudah waktunya kita menjadi berani dan cerdas. Lalu, bagaimana solusinya? Melawan dan melaporkan channel-channel yang membuat reaksi palsu bukanlah jalan keluar menurut saya. Karena mereka bukanlah orang-orang yang akan jera dengan hancurnya channel mereka. Malah, hilang satu, tumbuh 1000. Dan kenapa saya tidak menyebutkan channel-channel yang membuat reaksi palsu? Karena mereka seringkali menggonta-ganti nama channel mereka untuk mengelabui kita. Satu-satunya jalan adalah Anda, para penonton, yang harus bisa membedakan mana reaksi asli dan mana reaksi palsu. Tapi caranya seperti apa? Saya sudah pernah menjelaskan kepada Anda. Bila ada orang yang bereaksi Alif Ba Ta, pastikan mereka menyebutkan nama Alif Ba Ta. Karena orang yang bereaksi pasti menyebutkan nama objek yang mereka akan lihat dan juga judul lagu yang akan mereka periksa. Misalnya, Alif Ba Ta 6. Bila reaktor tersebut tidak menyebutkan nama Alif Ba Ta ataupun judul lagu sepanjang mereka bereaksi, dapat dipastikan itu adalah reaksi palsu. Itu adalah hal yang paling mudah untuk mendeteksi mana reaksi palsu dan mana reaksi asli. Cara yang kedua, cek link original di bagian deskripsi. Tapi cara ini kadang-kadang kurang efektif, karena kadang-kadang mereka juga mencantumkan link palsu. Seperti saat link itu diklik, isinya blank dan bertuliskan video ini tidak tersedia. Atau bisa juga mereka menyimpan link mereka sendiri yang sudah kita tonton di atas. Jadi, cara kedua ini menurut saya kadang-kadang kurang efektif karena kadang-kadang mereka yang membuat reaksi palsu menyimpan link sebagai formalitas saja dengan tujuan tetap untuk mengelabui para penontonnya. Jadi, Anda, para penonton, adalah kunci yang bisa menghentikan ataupun memajukan channel-channel palsu atau parodi. Karena bila tidak mendapatkan minat tontonan yang banyak, mereka pasti tidak akan tergiur membuat reaksi palsu. Dan semoga saja mereka lebih tergiur untuk menyuguhkan reaksi-reaksi yang asli. Bila hal ini dibiarkan, khawatirnya akan ikut menyeret orang-orang yang sudah jujur selama ini dan menjadi ikut tersesat. Maka, jadilah kita penonton yang pintar dan bijaksana dalam memilih tontonan. Itu juga salah satu cara kita menjaga kebaikan idola kita, Alif Ba Ta. Sampai di sini, semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Buka mata, buka hati, dan buka pikiran kita. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan berkah di jalan kebenaran. Amin. Sampai di sini, Luli Kania temani waktu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Alipers.